Nah, pemirsa, diet detox itu katanya kan untuk menghilangkan racun dari tubuh. Nah, racunnya sebenarnya apa? Ada nggak sih yang sarapan pakai sianida? Kan nggak ada kayaknya ya. Amit-amit, amit-amit ya dokter Vito. Ini untuk kenalan dulu deh, secara singkat aja ya. Maksudnya apa sih racun yang mesti dikeluarin tuh apa, dokter Maria? Bener banget sih, jadi dokter Vito, mana ada sih orang makan sengaja racun gitu ya. Jadi sebenarnya yang mau biasanya orang identik dengan diet detox itu nomor 1 untuk turunkan berat badan. Yang kedua untuk katanya membuang racun-racun dari badan yang ya itu tadi dokter Vito ngomongnya racun apa kita juga nggak tahu karena secara alami badan kita dari kulit aja sebenarnya sudah ada proses detox. Liver kita atau hati kita sudah ada proses detox. Kemudian belum lagi ginjal gitu ya, secara organ badan manusia yang penting sehat sebenarnya proses detoksifikasi secara alami itu terjadi. Tapi trennya muncullah berkembang diet-diet detox ini yang katanya untuk menurunkan berat badan nomor 1 itu paling disukai cewek-cewek ya. Betul. Kemudian lagi toksin yang nggak jelas datangnya dari mana ya mungkin saja ada dari makanan-makanan yang kurang bersih yang kita nggak tahu kapan kita konsumsi. Mungkin itu yang dimaksud. Tetapi sebenarnya secara penelitian dok belum ada bukti yang kuat bahwa diet detox yang beredar sekarang ini itu mampu menyelesaikan kemudian menurunkan meningkatkan proses ini antioksidan di dalam liver, kemudian juga belum terbukti bahwa kemudian ada racun-racun yang keluar itu ternyata secara penelitian belum kuat ke arah sana. Oh gitu. Tapi pastinya ada dong ya yang bermanfaat buat tubuh, nanti kita akan bahas ya. Itu fakta mitos dulu dokter Arlin, silakan. Iya, karena banyak sekali nih fakta mitos yang beredar di masyarakat nih dokter. Yang pertama, hindarilah makanan berlemak saat kita melakukan diet detox. Ini fakta atau mitos dokter? Ini sebenarnya mitos. Oh, jadi mitos. gini, kalau secara tren memang rata-rata pelaku diet detox ini itu berusaha mengurangi sekali konsumsi lemak. Lemak itu biasanya diidentikan datang dari dari minyak gitu ya, minyak yang gorengan, gitu ya. Kemudian makanan yang diolah menggunakan minyak. Akan tetapi kan diet detox banyak banget nih dokter Arlin. Ada yang hanya pakai buah, ada yang kemudian dicampur sedikit dengan kacang-kacangan gitu ya. Ada kemudian lagi yang benar-benar hanya herbal-herbal yang kita tidak tahu ternyata di dalamnya tetap ada kandungan lemaknya. Jadi apakah selalu pasti diet detox bebas harus rendah lemak? Kalau mengikuti tren biasanya iya, tetapi sayangnya kita tanpa kita sadari sebenarnya diet detox yang tanda kutip belum jelas guideline-nya ini biasanya tetap saja ada komponen lemak yang terikut. Gitu. Nah, dokter Arlin, aku mau cerita nih, ada pasien-pasien yang memang sekarang cenderung terobsesi ya. Jadi mereka itu kayak, dok saya tiap hari nih makan misalkan makan ini selada. Apa sih selada ya? Selada dokter Vito. Sekarang ke dapur ya ketahuan. Nah, ini taunya jadi doang ya. Jadi sayuran ini katanya kalau misalkan dibikin jus itu bisa mendorong zat-zat racun-racun itu keluar dari tubuh kita. Katanya itu, karena tinggi antioksidannya. Iya, tinggi antioksidan ya, benar ya. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta kalau kaitannya tinggi antioksidan, tetapi tidak hanya sayur ini yang berkilo-kilo dikonsumsi kemudian masalah selesai, semua permasalahan kesehatan selesai berkat mengonsumsi selada berkilo-kilo gitu ya dalam waktu sekian hari. Karena biasanya yang dirasakan bukan secara bukti penelitian tapi yang dirasakan lebih ke arah testimonial gitu ya. Kalau orang yang konsumsi cenderung detox gitu, banyak sayur, itu badannya lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena tadi asupan lemak jenuhnya jadi berkurang, seratnya cukup, pencernaannya lancar, ke belakangnya jadi lancar gitu ya. Jadi ada dampak-dampak baik yang dirasakan, tetapi ini tidak seragam. Tidak semua orang sama merasakan bahwa setelah detox badannya lebih enakan. Ya pengen sih dia tuh yang lancar rezeki gitu ya. Ya pengen kalau gitu ya, saya mau ikutan langsung daftar. Nih dok, tapi ini ada lagi nih ya, fakta mitos ini sebenarnya menarik banget ya. Katanya makin banyak minum nih dokter, semakin baik dan mudah untuk membersihkan diri dari zat-zat racun. Apakah ini fakta? Apakah ini mitos dokter? Jangan dijawab dulu dokter. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi Hidup Sehat pemirsa. Itu tadi ya kita udah seger-seger ya lihatnya, ada buah-buahan semuanya biasanya itu emang di jus
katanya sih buat ikutin tren yang namanya diet detox. Nah, ini mengenai diet detox, ada juga nih fakta mitos yang belum dijawab sama Dokter Maria tadi. Kalau misalnya kita makin banyak minum air putih, itu ternyata semakin baik dan mudah juga untuk tubuh mengeluarkan racun-racun. Nah, itu fakta atau mitos, dokter? Itu mitos. Dalam iya. Jadi gini, dalam arti konsumsi air yang terlalu berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, berarti kan ini air akan dibuang. Tapi memang kalau kekurangan air juga, terus haus pastinya haus benar ya. Kemudian mulai pusing lah, mulai nggak enak di seluruh badan. Dehidrasi Kemudian ya. Biasanya sih ada organ-organ yang kita agak-agak khawatir nih kalau kelebihan cairan berlebihan banget berhari-hari. Salah satunya ginjal dan salah duanya. Yang kedua biasanya jantung dan paru gitu ya Dokter Vito ya. Ini jagonya juga nih. Dia mungkin kadang-kadang bagi pasien dipikir nih ganti oli kali mesin ya. Jadi kalau minum air terus keluar larut semuanya gitu. Padahal tidak begitu ya. Jadi sebenarnya yang lebih oke adalah minum airnya yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan hanya air semata-mata ini. Biasanya kan orang taunya detox dengan air, minum air gonggongan gitu ya. Terus air ini bisa juga kita peroleh dari jus buah gitu ya, dari buah yang berair, tidak perlu di blender, tidak perlu di jus juga kadang-kadang. Harusnya ini juga asupan air kita jadi cukup. Ya, itu mungkin masyarakat juga perlu tahu nih dok, sebenarnya maksimal berapa sih atau ada minimalnya kah gitu ya untuk kita mengkonsumsi cairan? Air ya. Jadi bukan cuma air ya. Untuk cairan rata-rata biasanya kita hitung kasar 30 mililiter per kilogram berat badan, tapi itu dengan catatan kita dalam kondisi benar-benar oke, tidak ada masalah di organ-organ. Kalau ada masalah ya tetap harus tanyakan ke dokternya. Yes, betul sekali. Nah ini di sini di hadapan kita sudah ada buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang cantik-cantik nih dokter. Seperti dokter, makasih. Tadi ini sebenarnya aku yang beli ya, sorry. Oh gitu, oke. Dan ini juga udah ada kacang-kacangan juga. Ini gitu kacang ya, beneran, Dokter Arlene, bukan kacang-kacangan. Kacang-kacangan kan kacang pura-pura. Baik. Ya, oke. Ini kacang-kacangan bukan maksudnya? Beras-berasan. Beras merah. Ini kacang bukan? Ini kenapa ada salmon di sini ya? ya? Nanti dijelasin makanya, karena memang nggak cuma air aja sebenarnya. Kalau kita mau mendapatkan efek dari tadi katanya antioksidan atau mungkin untuk mencegah supaya kita terlalu banyak menumpuk lemak-lemak, mungkin ada hal yang lain mesti dilakukan. Ini apa aja coba? Mungkin yang pertama kali ya lemak tadi ya, katanya orang kan takut karena gemuk kan? Ya betul, jadi asupan lemak yang berlebihan otomatis kita akan beresiko ya ke pembentukan plak pembuluh darah, tumpukan lemak, berat badan makin lama makin naik. Tapi badan kita kan secara alami butuh lemaknya harus yang baik dong. Lemak yang baik datang dari mana? Misalnya dari buah alpukat, dari ikan laut dalam, bisa dari ikan kembung. Contohnya di sini sih adanya ikan salmon. Jadi jangan khawatir sama lemak yang ada di ikan karena ikannya baik. Kecuali ikannya digoreng mungkin ya, jadinya ketambahan minyak goreng, berarti lemak yang bikin nggak enak di badan tadi jadi ikut ke berarti enaknya diapain nih dok? Dipepes? Salmon dipepes? Oh, Indonesia banget ya. Indonesia banget ya. Biasanya digrill atau ditumis sebentar gitu ya. Tapi sekarang zaman sekarang ada yang lagi ngetren air fryer gitu juga bisa ya dok? Boleh sekali ya, itu teknik-teknik supaya mengurangi minyak. Lalu ada lagi nih kacang-kacangan. Walaupun yang di sini mungkin jangan dicontoh ya, ini kacangnya berlapis dengan tepung. Karena kita tidak juga berkeinginan ada asupan gula atau karbo simple atau refined karbo yang datang misalnya dari tepung. Berarti ini malah tidak bagus berarti ya dok ya? Ya, kacangnya oke, biji-bijiannya oke, tapi mungkin tambahan-tambahan proses pengolahannya membuat yang harusnya badan kita lebih baik lagi, liver lebih bagus kerjanya, ginjal lebih bagus kerjanya, akhirnya menjadi tumpukan lemak. Padahal lemak kan juga kalau numpuk kemana-mana dampaknya ya. Benar. Ini kalau kacang yang ini sebenarnya lumayan, tapi dia kayaknya ini disalut dengan gula nih. Garam atau gula gitu ya, ada bumbu ya. Belum sempat saya coba. Padahal Dokter Vito yang beli kan. Yang beli karena buat yang lain, oke. Ya. Fakta mitos yang berikutnya nih, kondisi pasien dengan orang diabetes ya, penyandang diabetes ini nggak boleh sembarangan melakukan diet detox. Ini fakta atau mitos? Ini sudah pasti mitos. Jadi gini, diet detox yang tadi dari awal kita omongin itu biasanya cenderung adalah dari cairan, kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran yang di blender sekian banyak, kemudian dilakukan sepanjang hari dalam kurun waktu tertentu. Ini biasanya detox yang lazim beredar gitu ya. Ada yang sayur saja, ada yang buah, ada buah dan sayur. Nah, untuk golongan tertentu, terutama golongan rentan, sebaiknya jangan coba-coba melakukan ini karena
ingatlah hasilnya juga tidak bisa kita pukul rata seragam sama, akan merasakan rasa nyaman di badan. Siapa aja sih yang golongan rentan? Ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang tua. Kemudian orang-orang yang memang walaupun usia produktif, lagi rasanya sehat, tapi sebenarnya memiliki penyakit kronis. Penyakit kronis itu banyak jenisnya, bisa kita kategorikan di sini termasuk diabetes atau kencing manis. Kemudian lagi ada penyakit ginjal, ada penyakit jantung atau komplikasi semuanya. Ya, termasuk cancer. Tadi mungkin saya yang kurang jelas, berarti fakta ya, berarti kan karena tadi kan kata-katanya bahwa tidak boleh sembarangan kalau tidak boleh sembarangan, ini fakta. Fakta ya, berarti. Fakta ya. Jadi hati-hati ya yang buat berarti diabetes. benar-benar harus hati-hati kalaupun memang meskipun masih muda ya dok ya, tapi juga udah punya penyakit gitu ya, tetap aja harus konsultasi dulu sama dokter ya. Oke, selanjutnya nih dokter. Orang yang menjalani detox bisa kekurangan asupan energi, cairan, dan juga nutrisi tertentu. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta ya dok ya. Sudah jelas ya. Tadi ngeliatin saya mikir, itu pada nggak lemes apa ya? Jadi gini, beberapa orang kan rasanya nyaman karena tadi ya buang air besarnya jadi lebih enak, serat ya, saluran cernanya juga bagus kerjanya. Tapi beberapa orang jadi lemes. Kenapa? Karena biasanya asupan detox itu kan nggak lama-lama gitu ya. Biasanya ada yang 4 hari, ada yang 7 hari gitu. Proteinnya biasanya kurang. Orang-orang tertentu kalau kekurangan protein ini mudah lemes, dan hati-hati kalau kekurangan protein jangka panjang yang mungkin sebelumnya sudah kekurangan protein, dipicu lagi dengan detox yang makin tipis atau makin rendah proteinnya. Hati-hati, musim sekarang kita sedang menghadapi pandemi di mana kita butuh sistem imun yang baik, dan ini salah satu penunjang yang paling utama adalah bahan makanan sumber protein. Oh gitu dokter. Wah berarti ini harus hati-hati juga ya kalau misalnya lemes ya kalau iya udah pasti lemes dong dok ya. Oke, nih selanjutnya nih dokter, fakta atau mitos kalau detoksifikasi atau mengeluarkan racun dari tubuh itu sebenarnya sudah cukup dengan tubuh kita memiliki ginjal yang berfungsi dan juga hati, jadi nggak perlu lagi kita itu sebenarnya diet detox. Ini fakta atau mitos? Aduh, saya mau jawab dengan amat saya setuju, dan berarti ini adalah fakta. Jadi tadi ya diet detox itu berkembang sedemikian rupa, tetapi balik lagi penelitian pendukungnya belum terbukti dengan jelas, belum ada guideline-nya berapa buah yang Anda konsumsi. Tapi yang sudah jelas-jelas dari atas Tuhan memberikan badan kita dengan liver yang baik atau hati yang baik, kemudian lagi ginjal, kemudian kulit juga baik-baik aja kesehatannya. Sebenarnya fungsi detoksifikasi tetap berjalan walaupun kita dalam kondisi sedang tertidur. Jadi yang harus kita jaga justru adalah bagaimana fungsi liver kita tetap bekerja dengan baik dan juga fungsi ginjal kita tetap bekerja dengan baik. Salah satunya dengan konsumsi makanan yang sehat, yang direkomendasikan adalah gizi seimbang. Jadi yang lemak-lemak jahat keluarin, tepung-tepungan, gula terlalu banyak keluarin. Nah, iya. Gitu ya. Apalagi lemak-lemak yang jahat itu mungkin susah bertobat menjadi baik ya kadang-kadang ya. Jadi kecuali kalau dokter Arlin yang ya kan tobat kayaknya orangnya ya dokter Orangnya Vito, bukan bertobat. lemaknya. Lemaknya jangan dijadiin kambing hitam. Aduh. Baik, dokter Arlin yang baik hati, hatinya baik ya dokter Arlin ya. Nah, ini katanya kan tadi dokter sudah sempat menyebutkan bahwa sebenarnya kita udah punya organ untuk mengeluarkan. Jadi contoh misalkan kalau kita berkeringat atau kalau kita misalkan aktivitas fisik. Nah, ini fakta atau mitos nih yang penting nih. Aktivitas fisik dapat meningkatkan sirkulasi sekaligus menghilangkan racun dalam tubuh kita. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Jadi kenapa direkomendasikan gitu? Biasanya yang merekomendasikan dokter jantung. Iya. Beraktivitas fisiklah setidaknya 150 menit seminggu atau 5 kali 30 menit gitu ya. Wow. Per minggu. Karena apa? Karena dengan kita berolahraga yang rutin, otomatis sirkulasi, bahasa gampangnya sirkulasinya jadi lancar. Ya proses-proses tadi metabolisme lah ya. Kalau ada yang mau dibuang dari liver, dari ginjal, ini juga bisa berjalan dengan lancar. Tetapi pada kondisi tertentu kalau olahraganya terlalu kencang, asupannya juga nggak bagus, ini dapat menyebabkan peningkatan prooksidan. Itu sebabnya
kadang-kadang dokter kan makanlah 5 porsi sayur atau buah supaya apa? Supaya antioksidannya juga masuk. Kalau ada proses-proses yang menyebabkan prooksidan bisa dienyahkan dengan segera. Wih, langsung hempas gitu ya dok ya. Nah, ini berarti yang dinamakan oleh dari tadi kita bahas mengenai diet detox, ini berarti udah nggak usah kita pikirin lagi ya dok ya. Mendingan kita pikirin apa yang penting. Yang penting adalah gimana caranya organ-organ tubuh kita ini bisa dapat berfungsi dengan sempurna. Benar begitu dokter? Betul sekali kesimpulannya. Nah, tapi masyarakat juga pengen tahu nih dokter, gimana sih sebenarnya tipsnya nih supaya organ-organ tubuh kita, bukan cuma mobil kita nih yang kita jaga gitu ya, tapi juga spare part-nya kita nih juga. Gimana caranya supaya tetap sehat walafiat? Silakan dokter. Iya, dengan supaya tetap berjalan dengan baik, yang nomor 1 dokter Arlin tadi sudah bilang, jagalah fungsi organ-organ kita supaya tetap berfungsi dengan baik setiap hari di saat kita beraktivitas maupun saat kita lagi istirahat. Jadi konsumsilah makanan yang memang prinsipnya adalah gizi seimbang. Jangan lupa istirahat yang cukup, minum yang cukup, olahraga yang teratur, dan stres manajemen. Jadi kendalikan stres dengan baik karena semuanya ini yang akan melindungi tubuh kita, terutama organ-organ vital di badan kita. Nah itu pasti, jadi hati itu pastinya stres juga, maksudnya kita nggak boleh terlalu marah sama orang, terus kita harus tahu gimana cara menyelesaikannya gitu ya, nggak boleh terlalu iri atau benci gitu, jagalah hati jangan kau nodai gitu katanya. Ini acara hidup sehat kan masih ya? Sama dedehnya tadi udah. Ya, udah. Oke, terima kasih banyak dokter Maria. Terima kasih dokter. Berikutnya kita akan bahas nih, ini hal yang penting juga ya, kadang-kadang rasa nggak sih kalau bangun gitu kadang-kadang ada orang yang matanya buram, atau buram atau sepet nggak bisa dibedain. Tapi kalau buram apakah itu penyakit, gangguan kesehatan? Kita akan bahas setelah ini, tetap di Hidup Sehat.